Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengulang materi yang sebelumnya tentang perencanaan atau penjadwalan kegiatan proyek. Perencanaan kegiatan kerja merupakan perencanaan untuk memperkirakan jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek. Penjadwalan proyek pertama itu adalah mengembangkan struktur penjabaran kerja secara rinci. Yang kedua, penjadwalan proyek memperkirakan waktu yang diperlukan untuk tiap tugas. Yang ketiga, menentukan urutan tugas dalam urutan yang tepat. Yang keempat, mengembangkan waktu mulai atau stop untuk tiap tugas. Yang kelima, mengembangkan anggaran rinci untuk tiap tugas. Yang keenam, menunjukkan dan mengangkat orang untuk melakukan tugas. Pendekatan atau metode perencanaan kegiatan kerja yang pertama adalah dengan bagan balok atau bar chart. Bagan balok atau bar chart merupakan metode penyusunan jadwal dengan tujuan mengidentifikasi unsur waktu dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, akhir, dan saat pelaporan. Yang kedua adalah analisis jaringan kerja atau network analysis. Network analysis merupakan gambaran grafis terperinci yang memperlihatkan hubungan ketergantungan antara aktivitas proyek serta tahapan-tahapan peristiwa yang harus dilalui. Metode bagan balok atau bar chart, langkah-langkah menyusun bagan balok. Pertama adalah pecah proyek menjadi sejumlah kegiatan yang jadwal pelaksanaannya akan ditentukan atau urutan kegiatan. Yang kedua, tentukan perkiraan waktu, permulaan, dan akhir bagi pelaksanaan masing-masing kegiatan dan kegiatan pendahuluan. Yang ketiga, susun koordinat X dan Y. Pada sumbu Y atau vertikal, dicatat pekerjaan atau elemen atau paket kerja dari hasil penguraian lingkup suatu proyek dan dilukiskan sebagai balok. Pada sumbu X atau horizontal, ditulis satuan waktu atau hari, minggu, atau bulan. Perhatikan urutan kegiatan pada poin 2 untuk menentukan letak balok. Pada saat pelaporan, beri tanda sejauh mana penyelesaian masing-masing kegiatan. Contoh tabel urutan atau waktu kegiatan. Perencanaan kegiatan A, B, C, D, E. Kegiatan A, waktu yang diperlukan adalah dalam hari adalah 10. Kegiatan pendahulunya tidak ada. Yang kegiatan B, waktu yang diperlukan adalah 10 hari, kegiatan pendahulu tidak ada. Kegiatan C, waktu yang diperlukan 5 hari, kegiatan pendahulu tidak ada. Kegiatan D, waktu yang diperlukan adalah 10 hari, dengan kegiatan pendahulu adalah A. Kegiatan E, waktu yang diperlukan adalah 5 hari, dengan kegiatan pendahulu adalah B. Ini adalah bagan balok yang dihasilkan dari tabel sebelumnya, ya, dari tabel yang sebelumnya. Jadi dia ada 5 kegiatan A, B, C, D, E. Ya, di sini kegiatan A, B, C ini tidak ada kegiatan yang mendahulinya. Berarti mereka sama-sama dimulai ya pada titik 0. Ya, ini berarti mereka dimulai pada titik yang sama yaitu 0. Ya, dari kegiatan A ini lamanya kegiatan itu adalah 10 hari, kegiatan B juga begitu 10 hari, sementara kegiatan C itu adalah 5 hari. Dan kegiatan D di sini adalah dia syaratnya tadi adalah kegiatan, kalau kita lihat kegiatan D itu adalah syaratnya adalah A. Jadi A selesai baru D baru bisa dilaksanakan. Di dia, jadi A itu selesai pada hari ke-10, maka D itu dimulai pada hari ke-10. Lamanya kegiatan di sini dari D itu adalah 10 hari. Selanjutnya yang kegiatan E itu adalah syaratnya di sini adalah B, itu 5 hari ya, 5 hari. Maka kalau kita lihat dari bagan balok ini, maka totalnya semuanya adalah 20 hari. Ya, 20 hari. Urutan kegiatan PDM, ya, PDM itu adalah Precedent Diagramming Method. Ya, tiap kegiatan digambarkan dengan kotak.
panah antar kotak mewakili ketergantungan. Ini adalah hubungannya, ya. Hubungan yang pertama itu adalah finish to start. Artinya, B ini baru bisa dimulai apabila A selesai. Ya, jadi A selesai dulu, baru B dimulai. Selanjutnya finish to finish. A selesai, baru B bisa selesai. Artinya apa? Kegiatan A dan B ini bisa selesai dalam waktu bersamaan walaupun waktu mulainya berbeda. Sementara yang start to start, ya, kegiatan A dan B ini bisa dimulai secara bersamaan dan dia bisa selesai dalam waktu yang berbeda. Ya, selanjutnya adalah start to finish. Start to finish, A baru mulai, A mulai, baru B boleh selesai. Jadi A mulai, baru B boleh selesai. Umumnya, ya, yang dipakai adalah kebutuhannya adalah finish to start. Notasi untuk PDM, yang D itu adalah durasi kegiatan, ES itu adalah early start time, ya, waktu terawal kegiatan dapat dimulai. Sedangkan IF itu adalah earliest finish, ya, waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan. LS itu adalah latest start, ya, batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Yang LF adalah latest finish, batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Ya, jadi bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi ES-nya ada di sini, EF, ini LS dan LF. Ini nama kegiatannya. Keuntungan menggunakan bagan balok, ya, sederhana, mudah dibuat dan dipahami sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Yang kedua, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataannya kemajuan sesungguhnya pada saat pelaporan. Bila digabungkan dengan metode lain, dapat dipakai pada saat pelaporan. Kelemahan dari bagan balok, yang pertama tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. Yang kedua, sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan atau pembaruan bila diperlukan. Karena pada umumnya ini berarti membuat bagan balok baru. Metode analisis jaringan kerja atau network analysis, ya, merupakan penyempurnaan dari metode bagan balok karena dapat menjawab berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek, kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dalam hubungannya dengan penyelesaian proyek. Bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, dapat diperkirakan pengaruhnya terhadap sasaran jadwal penyelesaian proyek secara menyeluruh. Guna jaringan kerja yang pertama adalah untuk menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Yang kedua, untuk membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Yang ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Berikutnya adalah sistematika penyusunan jaringan kerja atau network analysis. Yang pertama adalah kita harus merumuskan dan menyusun urutan kegiatan. Selanjutnya kita memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya kita mengidentifikasi jalur kritis dalam jaringan kerja, menganalisis jadwal yang ekonomis, dan kita alokasikan sumber dayanya. Metode jaringan kerja atau network analysis berdasarkan waktu kegiatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan metode Critical Path Method atau CPM. Yang kedua adalah Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Berdasarkan alur kegiatan atau lambang yang digunakan, jaringan kerja dibagi atas dua. Activity on a row, ya, itu contohnya adalah PERT dan CPM. Selanjutnya adalah Activity on node, itu adalah VDM. Metode PERT atau CPM membantu penjadwalan agar perencanaan dan pengawasan kegiatan dapat dilakukan sistematis sehingga tercapai efisiensi kerja. CPM mengusahakan optimalisasi biaya total untuk jangka waktu penyelesaian bisa dicapai. Manfaat PERT atau CPM, satu adalah memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses pengembangan sistem. Dapat mengetahui bahaya akan keterlambatan proses pengembangan sistem.
Dapat dilihat kemungkinan perubahan jalur proses pengembangan sistem yang lebih baik atau lebih ekonomis. Dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan. Dapat diketahui batas waktu penyelesaian keseluruhan proses pengembangan sistem. Karakteristik dasar PERT. Jalur kritis. Jalur kritis adalah aktivitas pengembangan sistem dalam jalur yang jangka waktu penyelesaiannya lama atau terbesar yang diharapkan dapat diminimalisasikan. Ciri-ciri jalur kritis: jalur yang memakan waktu terpanjang dalam suatu proses. Jalur dengan tenggang waktu antara selesainya suatu tahap kegiatan dengan mulainya suatu tahap kegiatan berikutnya. Tidak ada tenggang waktu tersebut yang merupakan sifat kritis dari jalur kritis. Dalam jalur yang jangka waktu penyelesaiannya lama atau terbesar dan diharapkan dapat diminimalisasikan. Manfaat analisa jalur kritis atau critical path dapat diketahui rencana proyek secara terperinci sebelum proyek berjalan. Dapat diketahui berapa lama proses pengembangan sistem memakan waktu. Yang ketiga, manajemen dapat mengetahui kegiatan mana yang perlu pengendalian cermat. Dari jalur bukan jalur kritis dapat diketahui besarnya ideal capacity atau kapasitas menganggur, yaitu dengan melihat besarnya slack atau float-nya. Slack atau float adalah perbedaan waktu paling cepat atau earliest time dengan waktu paling lambat atau latest time. Jadi merupakan perbedaan antara ES dan LS atau antara IF dan LF. Istilah slack digunakan dalam jaringan berdasarkan kejadian atau event, sedangkan float digunakan berdasarkan kegiatan atau activity. Definisi dalam metode PERT atau CPM, pertama itu adalah kegiatan atau activity. Kegiatan atau activity merupakan bagian dari lingkup proyek yang memiliki waktu awal dan akhir, sehingga untuk melaksanakannya memerlukan sumber daya, waktu, uang, tenaga, dan lain-lain. Yang kedua adalah jaringan kerja atau network, merupakan grafik yang menggambarkan urutan kegiatan-kegiatan proyek, termasuk hubungan yang satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah kejadian atau event, merupakan tanda selesainya satu atau lebih kegiatan. Yang keempat adalah jalur atau path, merupakan garis yang menghubungkan kegiatan pada jaringan kerja. Jalur kritis atau critical path merupakan jalur yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bila terlambat akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek. Simbol yang digunakan dalam network analisis ada 3 macam simbol. Yang pertama adalah menyatakan tanda panah yang tanpa garis putus-putus menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya lingkaran, ya, itu menyatakan suatu peristiwa atau event. Selanjutnya garis arrow atau panah dengan garis putus-putus menyatakan kegiatan semu atau dummy. Aturan dasar dari jaringan, di antara dua event yang sama hanya boleh digambarkan satu warna panah. Panjang dan kemiringannya tidak punya arti penting. Yang kedua, nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf, sedangkan nomor untuk event. Aktivitas harus mengalir dari event bernomor rendah ke tinggi. Diagram hanya memiliki satu inisial event dan satu terminal event. Sebelum aktivitas dimulai, maka seluruh aktivitas pendahulu harus sudah selesai. Contoh, kegiatan A harus diselesaikan sebelum kegiatan B dimulai. Maka ini bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi B baru bisa dimulai apabila A selesai. Kegiatan F boleh dimulai jika kegiatan C, D, E selesai dikerjakan. Berarti F ini ya syaratnya itu adalah C, D, E. Kegiatan C, D, dan E. Jadi F baru bisa kita mulai apabila kegiatan C, D, E selesai. Jadi apabila dia inisial eventnya ya berbeda, maka dia bisa disatukan dalam satu terminal event. Ya, karena dia ketiga-tiga kegiatan ini itu menjadi syarat dari kegiatan F. Dan dalam menggambar network analisis ada yang salah, ya, penggambaran yang salah. Contohnya di sini, ini ada 3 kegiatan PQR, ya, dimulai dari satu inisial event yang sama. Kalau dia berasal dari satu inisial event yang sama, maka dia tidak boleh berakhir dalam satu terminal event yang sama. Jadi solusinya adalah kita harus menggunakan dummy. Ya, jadi kita pecah dia dulu, ya, ini 3 sama PQR-nya. Tapi kita hentikan di sini dengan event nomor 2, ini event nomor 3. Yang event nomor 1 ini
langsung ke event nomor 4. Ya, ini kita gunakan dummy. Ya, ini dummy pertama, ini dummy kedua. Atau dummy kita gunakan dari awal. Ya, dari awal seperti ini. Ya, ini sama. Ya, jadi dia ini inisial eventnya di sini jadinya yang di P, yang Q itu inisial eventnya di 1, yang R adalah inisial eventnya di 3. Maka karena dia berbeda inisial event, maka dia boleh digabungkan dalam satu terminal event. Jadi, jika ada kejadian seperti ini, maka solusinya boleh pilih dengan cara seperti ini yang pertama atau dengan cara yang kedua. Contoh port atau CPM. Dari kegiatan ini berarti di sini ada 9 event, ya, 9 event. Jadi 1 2 3 ya, 4 ya, 5 6 7 8 9. Jadi ada 9 event. Kegiatannya adalah A, B, C, D, F, G, ya, E, F, G, H, I, J. Ya, jadi kegiatannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kegiatan. Di sini A ini berarti adalah kegiatan yang pertama, artinya tidak ada kegiatan pendahulunya. Sementara B dan D ini, B, D, C ini syaratnya adalah A. Kalau yang B itu syaratnya adalah F, ya, sedangkan yang G ini syaratnya adalah BD. Ya, jadi B ke D ini kita kasih dummy. Ya, ini dummy, garis putus-putus. Ini menyatakan ya event nomor 7 ini adalah ya terminal event dari kegiatan B dan D. Jadi G ini baru bisa dimulai apabila B dan D selesai. Ini artinya ya. Selanjutnya yang E ini syaratnya adalah C. Yang F syaratnya B. Yang I ini syaratnya adalah F. Yang H syaratnya adalah E. Sementara yang J ini ya baru bisa dimulai apabila kegiatan I, G, H itu selesai. Karena mereka berasal dari inisial event yang berbeda, maka dia bisa disatukan dalam satu terminal event. Itu di nomor 8. Jadi 8 ini merupakan terminal event dari kegiatan I, G, H, dan dia merupakan inisial event dari kegiatan J. Oke, menentukan waktu tercepat dan terlambat. Jadi node tadi atau lingkaran tadi itu dibagi 3. Jadi ini menyatakan nomor petunjuk node atau event. Ya, selanjutnya yang di atas ini itu adalah ES-nya, yang di sini adalah LS-nya. Ya, LS-nya. Ya, jadi kalau perhitungan ke depan, maka yang kita perhatikan adalah yang di atas ini. Untuk perhitungan ke belakang atau backward computation, yang kita perhitungkan adalah LE-nya ini. Ya, LE yang garis ini atau dibalik seperti biasa. Ya. Oke. Ya, menentukan waktu tercepat atau ET. Ya, kalau di sini ini anggap ada event nomor 10, event nomor 20, 30, 40, 50, 60. Ya, ini berarti ya kegiatan A itu durasinya 4, ya, B itu durasinya 8, ya, yang C itu durasinya 6, yang D durasinya 9, yang E durasinya 5, yang F durasinya 5, yang G durasinya 3, yang H durasinya 7. Jadi di sini artinya kegiatan A dan B itu adalah kegiatan pendahulu. Artinya tidak ada kegiatan yang mendahulunya. Jadi dia adalah kegiatan awal atau pertama. Sementara C ini syaratnya adalah kegiatan A. Dan D juga begitu, syaratnya adalah A. Ya, jadi D baru bisa dimulai apabila A selesai. Yang C juga begitu, ya, syaratnya adalah A. Yang event nomor 30 ini itu menjadi ya terminal event dari kegiatan C dan B, ya. Kenapa mereka bisa disatukan dalam satu terminal event? Karena inisial eventnya berbeda, ya. Yang C ini inisial eventnya ada di 20, yang B inisial eventnya ada di 10. Ya, jadi dia bisa disatukan dalam satu terminal event karena kegiatan E dan F ini syaratnya adalah BC. Jadi B dan C selesai dulu, baru kegiatan E dan F bisa dilaksanakan. Selanjutnya, kegiatan H ini itu syaratnya adalah DE. Jadi DE, E-nya ini bisa kita satukan pada event nomor 40. Kenapa bisa disatukan? Karena di inisial eventnya berbeda. Jadi di 40. Sementara yang F ini ya syaratnya juga adalah BC. Ya, dia tidak perlu disatukan dengan yang lain ya 50 karena G ini syaratnya cuma F.
Ya, sementara H itu syaratnya adalah DE. Ya. Sekarang ada dua yang kegiatan terakhir, ya tidak ada lagi kegiatan yang harus kita gambarkan, maka dia bisa disatukan dalam satu terminal event. Kenapa dia bisa disatukan dalam satu terminal event? Karena inisial eventnya berbeda. Yang H inisial eventnya 40, yang G itu adalah 50. Itu ada 60. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan dengan cara maju. Ya, cara maju atau yang kita sebut dengan forward computation. Ya, dari awal sampai akhir event. Yang di sini, yang di atas ini adalah nilai ES-nya. Nilai ES itu adalah 0. Ya, jadi waktu tercepat dimulainya sebuah kegiatan itu adalah hari ke-0. Di sini 0. Jadi untuk mengisi kotak ini, itu adalah 0 ditambah dengan 4, itu adalah 4. Selanjutnya yang B ini berarti 0 di sini tadi ditambah dengan 8 ya. Itu adalah 8, tapi kenapa ini 10? Karena yang event nomor 30 ini ada dua panah yang masuk ke sini ya. Dari B1 dan dari C1. Sekarang kita akan syarat perhitungan forward atau maju ya, perhitungan maju atau forward computation. Kita harus mencari nilai terbesar ya jika ada satu atau dua atau lebih arrow yang masuk ke dalam satu event ya. Di sini berarti yang A ini tadi nilainya 4 di 20 nih. Sekarang 4 ditambah dengan 6 itu adalah 10. Yang C ini 10. Yang B tadi adalah 8. Berarti antara 10 dengan 8 yang terbesar adalah 10. Selanjutnya ya kita akan menghitung nilai D ini. Ini 4 tadi, 4 ditambah dengan 9 ya itu adalah 14 ya 13 ya, 13 kita tulis dulu 13 di sini ya. Tapi di sini untuk nilai E ini ya ini 10 ditambah dengan 5 15. Berarti antara 13 dengan 15 yang terbesar dari 15. Maka 15 yang kita tulis di sini. Selanjutnya 10 ditambah dengan 5 itu adalah 15. 15 tambah 3 itu adalah 18. Kita tulis 18 di sini. Sementara di sini tadi 15 ditambah dengan 7 itu adalah 22. Jadi 22 dengan 18 yang terbesar adalah 22. Ya, itu adalah perhitungan dengan cara forward computation atau perhitungan maju. Sekarang kita akan melakukan perhitungan mundur atau backward computation. Nah, perhitungan mundur nilai EF dan LF itu harus sama. Jadi tadi terakhir nilainya adalah 22 ya. Jadi di sini 22 maka nilai LF-nya juga 22. Kalau perhitungan mundur berarti dikurangi, kalau perhitungan maju berarti ditambah. Berarti di sini 22 dikurang dengan 7 itu adalah 15. Ya, 22 dikurang 7 itu adalah 15. 22 dikurang 3 itu adalah 19. 19 ya dikurang dengan 5 itu adalah 14. Ingat, kalau perhitungan mundur jika ada panah yang mengarah ke dirinya lebih dari 1, maka cari bilangan yang terkecil. Ya, jadi ini tadi 19 dikurang dengan 5, ya, 19 kurang 5 itu adalah 14. Sementara di sini 15 dikurang 5 itu adalah 10. Berarti 10 dengan 14 yang terkecil adalah 10. Ya, kita ambil yang terkecilnya 10. 10 selanjutnya dikurang dengan 6 itu adalah 4. Di sini karena ada 2 kita akan lihat nanti mana yang terkecil. Ya, di sini ada 4. Selanjutnya 15 dikurang dengan 9 itu ada 6. Antara 6 dengan 4 yang terkecil adalah 4. Maka kita masukkan nilai 4 di sini. Selanjutnya ya 4 dikurang dengan 4 ya itu adalah 0. Sementara 10 kurang 8 itu adalah 2. Maka yang terkecil adalah 0. Kita ambil. Di sini kita sudah melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur atau forward dan backward computation. Jadi di proyek ini bisa diselesaikan kalau satuannya adalah bulan itu adalah 22 bulan. Kalau satuannya hari maka 22 hari. Ya, demikian cara menghitung umur proyek. Percepatan pengerjaan proyek merupakan percepatan mengerjakan aktivitas proyek. Dapat menimbulkan jalur kritis baru sehingga dapat mengurangi biaya pengembangan sistem. Apabila perhitungan forward atau maju dan backward atau mundur sudah kita selesaikan, maka kita bisa mencari nilai slack atau float yang merupakan waktu kelonggaran atau elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Ada dua macam jenis slack, total slack atau TS atau total float, free slack atau FS ya atau free float.
Lintasan kritis itu adalah apabila nilai TS dan nilai FS-nya itu sama dengan 0 atau total float sama dengan free float-nya adalah 0. Itu adalah lintasan kritis. Ya, kita contohkan di sini ya. Jadi dari gambar yang ada di sini tadi dari network analysis yang kita buat ini ya, ini jadi ini adalah IJ 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 ya, IJ 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 ya, seperti itu caranya. Oke, sekarang kita akan lihat ya event 1 2 ya. Event 1 2 kalau kita lihat dari sini, event 1 2 itu adalah aktivitasnya adalah A ya. Event 1 2 atau event 10 20 itu ya, event 10 20 aktivitasnya adalah A, durasinya 4. Event 10 30 atau 1 3 itu adalah B ya, durasinya adalah 8. Event 2 3 itu adalah C. Event 2 4 itu adalah D. Event 3 4 itu adalah E. Event 3 5 itu adalah F. Event 4 6 itu adalah H. Event 5 ke 6 itu adalah G ya. Jadi cara menulisnya atau memindahkannya ke dalam tabel seperti itu. Ya, ini dia ya. Selanjutnya ini time-nya tadi ya, di predecessor-nya atau kegiatan yang mendahulunya. Selanjutnya kita nilai ya, nilai awalnya ES-nya dan EF-nya. Ini LS dan LF. Jadi ini adalah perhitungan maju, ini adalah perhitungan mundur. Ya, kita mengisinya sesuai dengan network yang sudah kita buat. Ya, seperti ini. Untuk aktivitas A, nilai ES-nya itu adalah 0, nilai EF-nya adalah 4. Untuk aktivitas D, nilai ES-nya adalah 4, nilai EF-nya adalah 15. Untuk aktivitas B, nilai ES-nya adalah 0, nilai EF-nya adalah 10. Untuk aktivitas E, nilai ES-nya adalah 10, nilai EF-nya adalah 15. Untuk aktivitas F, nilai ES-nya adalah 10, nilai EF-nya adalah 15. Untuk aktivitas H, nilai ES-nya 15, nilai EF-nya 22. Untuk nilai G, aktivitas G, nilai ES-nya 15 dan di 22. Jadi sama. Jadi kalau kita menghitung backward atau akhirnya, berarti ini adalah untuk yang H ini, LF-nya di sini, LS-nya di sini. Yang G juga gitu, nilai LF-nya 22, nilai LS-nya 19. Yang F, LF-nya 19, LS-nya 10. Untuk yang E, LF-nya 15, ya, LS-nya 10, ya. Jadi cara mengisi dari tabel ini berdasarkan dari network analisisnya. Setelah kita menghitung nilai backward dan forward dan backward, kita bisa menghitung total slack-nya. Jadi total slack ini adalah kalau kita perhatikan, total slack itu adalah perbandingan antara nilai ya ES dengan nilai LS ya, perbandingan antara nilai LS dan nilai LF. Ya, kita contohkan di sini. LS-nya di sini 0, ya, ini adalah 0, maka di sini total slack-nya adalah 0. Sini 0, ini 0, maka dia 0. 4 dengan 4 maka 0. 4 dengan 4 itu adalah 0, ya. 10 dengan 10 adalah 0. 10 ya. 10 dengan 10 itu adalah 0, tapi kita lihat di sini LF dan EF-nya berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini total slack itu adalah selisih antara LS dengan ES atau LF dengan EF ya. Jadi kedua-duanya kebetulan ini LS dengan ES-nya 0, LF-nya di sini sama-sama 4, maka di sini 0. Di sini juga gitu, ini sama-sama 0, ini sama-sama 10, maka di sini 0. Ini sama-sama 4, ini sama-sama 10, maka di sini 0. Ini sama-sama 4 ya, ES dan LS-nya 4, yang LF-nya sama-sama 15, maka 0. Si 10 tambah 10 sama ya, berarti 0. Ini 15 juga begitu ya, sama nilai 0. Nah, di sini ini sama di LS dengan ES-nya sama-sama 10, tapi LF dan EF-nya itu berselisih 4. Maka yang kita ambil adalah bilangan terbesarnya 4. Sementara yang di sini ya juga
Kita lihat ya nilai LF dan EF-nya sama, tapi nilai LS dan nilai ES-nya berbeda. Ya, pada kegiatan G. Ya, ini 19, ini adalah 15, ada selisih 4, maka kita ambil 4. Ya, ini 0. Nah, sekarang untuk mencari nilai free slack, ya, free slack itu adalah EF-nya kita kurang dengan ES dikurang dengan time atau T. Jadi 4 dikurang dengan 0 dikurang 4 itu adalah 0. 10 dikurang 0 dikurang dengan 8 itu adalah 2. 10 dikurang dengan 4 dikurang dengan 6 itu adalah 0. 15 dikurang dengan 4 dikurang dengan 9 itu adalah 2. 15 dikurang 10 dikurang 5 itu adalah 0. 15 kurang 10 kurang 5 itu adalah 0. 22 dikurang dengan 15 dikurang dengan 3 itu adalah 4. Ya, 22 kurang 15 kurang 7 itu adalah 0. Nah, sekarang tadi syarat dari jalur kritis itu adalah free slack dan total slacknya harus ada sama-sama dengan 0. Ini kita dapatkan ya, yang 0, yang merah-merah ini nilainya sama-sama 0 ya untuk total slack dan free slack. Maka yang tanda bintang ini merupakan jalur kritis ya. Jadi kalau ditanya lintasan kritisnya itu adalah 1, 2, selanjutnya 3, ya, selanjutnya 4, ya, selanjutnya adalah 6. Ya, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 6. Sementara aktivitasnya adalah A, C, E, H. Ya, itu adalah aktivitas kritis. Ya, demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Mudah-mudahan Anda paham kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.